Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang cara menghitung determinan matriks menggunakan operasi baris elementer. Ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam menentukan determinan matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Langkah pertama adalah melakukan operasi baris elementer dengan memperhatikan 3 hal lagi. Hal yang pertama dalam langkah pertama adalah jika A aksen adalah matriks dari pertukaran 2 baris matriks A, maka determinan A aksen sama dengan minus determinan A. Jadi, misalkan kita mempunyai matriks seperti ini. Determinan A aksennya itu adalah 1, 3, 2, 4, maka jika dilakukan pertukaran 2 baris, misalnya baris pertama ditukarkan dengan baris kedua, maka determinannya di sini adalah 2, 4, 1, 3. Nah, karena mengikuti aturan determinan A aksen sama dengan minus determinan A, maka di sini harus dikalikan dengan minus 1. Misalnya lagi, jika kita memiliki matriks 2, 1, 3, 1, lalu dilakukan pertukaran baris B1 ke B2, maka di sini determinannya akan menjadi 31, 21, tapi harus dikalikan lagi dengan minus 1. Langkah pertama, aturan yang kedua dalam langkah pertama adalah jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian matriks A dengan suatu konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan 1/K dikali determinan A. Jadi misalkan kita mempunyai matriks seperti ini. Determinannya adalah 1, yang entry-entrynya 1, 2, 2, 4. Misalkan dilakukan perkalian dengan 2, misalnya 2 kali B2, maka dengan mengikuti aturan ini kita buat seperti ini, 1, 2, 2 kali B2, 4, 8. Karena mengikuti aturan determinan A aksen sama dengan 1/K determinan A, di sini kan K-nya adalah 2, maka di sini harus dikalikan dengan 1/K atau 1/2. Selanjutnya aturan ketiga pada langkah pertama adalah jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan dari penjumlahan hasil kali dari baris ke baris yang lain pada matriks A, maka determinan A aksen sama dengan determinan A. Sehingga jika kita mempunyai determinan matriks seperti ini, 1, 3, 2, 1, lalu 2 di sini akan dibuat jadi 0, sehingga dilakukan operasi baris elementer seperti ini, min 2 B1 ditambah B2. Jadi di sini akan menjadi 1, 3, 0, min 5 berdasarkan aturan ini. Nah, selanjutnya adalah langkah kedua,
Operasi baris elementer berhenti jika matriks yang dihasilkan adalah matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Jadi, untuk misalkan A sama dengan A11 0 0. Di sini A21 A22 0. Di sini A31 A32, di sini A33. Selanjutnya di sini matriks B A11 A12 A13, lalu di sini 0 A22 A23, di sini 0 0, lalu di sini A33. Jadi lalu untuk yang 2 kali 2 C-nya sama dengan A11 0 A21 A22. Lalu di sini D A11 A12 0 A22. Sehingga berdasarkan matriks-matriks ini A dan C itu adalah matriks segitiga atas. Lalu matriks B dan D adalah matriks segitiga bawah. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga adalah determinan diperoleh dengan mengalihkan semua entry pada diagonal utama dari matriks segitiga atas atau bawah. Jadi, determinan itu diperoleh dari hasil perkalian semua entry pada diagonal utama dari matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Contohnya seperti ini. Jika dipunyai determinan matriks seperti ini, A11 0 0, A21 A22 0, lalu di sini A31 A32 A33. Ini itu sama dengan determinan A11 A12 A13 0 A22 A23, lalu di sini 0 0 0. Di sini, maaf. Di sini itu A33. Nah, di sini determinannya itu sama dengan A11 dikali A22 dikali A23. A33. Selanjutnya adalah jika matriksnya berukuran 2 kali 2, maka determinannya adalah A11 0, A21 A22. Ini juga akan sama determinannya dengan matriks yang berbentuk seperti ini. A11 A12 0 A22. Ini itu sama dengan A11 dikali A22. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan operasi baris elementer untuk mencari determinan di contoh soal berikut. Misalkan matriks A adalah ini. 2 A sama dengan 2 0 1 3 min 2 5, lalu
481. Nah, maka untuk mencari determinannya kita bisa langsung tuliskan seperti ini. Determinan A sama dengan 2, 0, 1, 3, min 2, 5. Lalu di sini 4, 8, 1. Nah, yang akan dibuat jadi 0 adalah ini. Di sini akan dibuat jadi 0. Ini akan dibuat jadi 0. Lalu ini akan dibuat jadi 0. Sehingga agar lalu di sini akan dibuat jadi 1, di sini juga akan dibuat jadi 1. Jadi agar duanya menjadi 1, kita kalikan dengan 1/2. Jadi 1/2 B1 itu akan sama dengan 1, 0, 1/2. Lalu di sini tetap 3 min 2, 5. Lalu di sini tetap 4, 8, 1. Nah, berdasarkan aturan yang kedua, karena di sini dilakukan perkalian dengan skalar, maka di sini harus dikalikan dengan 1/2 atau 2. Jadi dikalikan dengan 1 dibagi 1/2 atau dikalikan dengan 2. Nah, selanjutnya di sini saya tulis sama dengan 2. Selanjutnya yang akan dibuat jadi 0 adalah 3 dan 4 ini, sehingga dilakukan operasi baris elementer sebagai berikut. 3B1 ditambah B2 dan min 4B1 di sini min 3 ya, min 4B1 ditambah B3. Dengan demikian akan menjadi di sini karena masih ada dikali dengan 2, jadi di sini tetap dikali dengan 2. Karena di sini operasinya berdasarkan aturan ketiga pada langkah pertama, determinan A aksen sama dengan determinan A tidak dikalikan dengan apapun, maka di sini akan menjadi langsung saja hasilnya ini. Hasilnya adalah 1, 0, 1/2, 0, min 2, 7/2, 0, 8, minus 1. Nah, selanjutnya yang akan dibuat jadi 0 adalah ini saja. Min 2 akan dibuat jadi 1, sehingga di sini harus dikalikan lagi dengan 1/2 minus 1/2 B1. Jadi nanti akan jadi seperti ini. 1, 0, 1/2,
0, 1, min 7/4, 0, 8, minus 1. Nah, karena di sini dikalikan dengan minus 1/2, maka di sini itu dikalikan lagi, di sini ada 2-nya ya, di sini ada 2, lalu di sini dikalikan lagi dengan 1/2 atau minus 1/2 atau minus 2. Nah, selanjutnya tadi matriks yang terakhir adalah seperti ini, 2, min 2, 1, 0, 1/2, 0, 1, min 7/4, lalu 0, 8, minus 1. Yang akan dijadikan jadi 0 lagi adalah 8-nya, sehingga dilakukan operasi seperti ini, min 8 B2 ditambah B3. Nah, di sini tetap dikalikan dengan 2 kali min 2. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini, 0. Jadi berdasarkan aturan ketiga pada langkah pertama, dia tidak diberi tambahan perkalian apa-apa di depan determinannya, sehingga ini dituliskan kembali ke sini, lalu dilakukan operasi baris elementer sesuai dengan ini. Jadi nanti dihasilkan 1, 0, 1/2, 0, 1, min 7/4, lalu 0, 0, 13. Dengan demikian, determinannya adalah sama dengan 2 dikali minus 2, lalu dikalikan dengan diagonal matriksnya. Jadi 1 kali 1 kali 13. Nanti dihasilkan minus 52. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.